kesehatan dan kita alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar yang tak terhingga nilainya. Mengingat tadi saya dibangunkan oleh Pak Tri, barangkali saya ingat kita ini efeknya terasa sekali bahwa bimbingan kita adalah petani. Dan petani juga merasakan bahwa harga imbas daripada elit politik mungkin sampai lapisan yang terbawah, terutama petani. Kebetulan petani itu di depan hidung kita, yang dia susah, dia senang, kita ya tolok ukurnya akhirnya jadi di mata petani, penyuluh juga bisa memengaruhi harga. Sehingga kita juga di hadapan beliau juga mungkin barangkali sak repotan kalau kita mau jujur gitu untuk di mata beliau. Cuma saya pernah ngelihat WA Pak YouTube dari MH Ainun-Najib. Ini barangkali latar belakang Indonesia ini dibalik ancaman yang begitu dahsyat. Mungkin barangkali sebenarnya kepemimpinan saat ini itu ya sudah bagus. Cuma masih dipengaruhi dibalik layar jejaring yang barangkali memengaruhi negeri ini, termasuk itu tadi siapa yang impor beras. Itulah yang susah dikendalikan di negeri ini. Kalau toh urusan elit itu nggak ngimbas ke petani, kita juga nggak merkitik, dalam arti kita juga weh aja wong itu urusan elit. Kenapa kita campur tangan gitu? Cuma barangkali sekali lagi bahwa yang kita hadapi keluhan petani dan kita setiap hari bergumul di situ. Di mana hati kita untuk mau mendorong petani? Kita ini niat tulus ikhlasnya adalah membangun jaringan petani agar petani itu sejahtera. Cuma kenyataannya seperti itu. Kalau tidak didengerin ya impor beras kaya ngono, kalau kita nggak ikut cawe-cawe ya krungu. Itu masalahnya, kita krungu dan merasakan gitu. Akhirnya ya mungkin ketulusan ikhlas itu mungkin barangkali sejauh ini yang kita bisa diperbuat. Dan nanti hasilnya mudah-mudahan ya terselamatkanlah, akhirnya jangan sampai lama-lama harga ini mengalami kesimpang siuran yang tidak genah juntrungnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mukhlas tadi, bahwa harga-harga di pasaran juga sama. Memang termasuk harga ternak pakannya itu melambung tinggi. Harga pakan ayam itu nggak genah-genah. Harga jual ayamnya Pak? Harga jual ayam di sini juga masih lumayan lah kalau di Lampung. Kalau di Jawa udah kempis-kempis ya. Teman saya yang punya sawah di Sragen saya ngeluh juga, yang biasanya di borong panen itu 35 juta, sekarang hampir 18 juta. Saya nggak nanya luasannya berapa, produksinya beras, yang jelas turun di Sragen. Belum lama WA saya, piye kowe makmur piye wong harganya separuh harga dari biasanya. Oh berarti ya. Nah, kesimpulan saya yang memang mudah-mudahan salah, di balik negeri ini siapa toh yang berkuasa, sehingga kita mestinya memang peniti pun harusnya tidak usah impor. Itu urusan peniti. Barangkali mungkin yang diperlukan adalah kita anak bangsa ini ya memproduksi, peniti pun diproduksi di dalam negeri, dipakai dalam negeri, karena nggak laku ekspor ya untuk anak bangsa. Karena ya berapa toh gelintir ekonomi Indonesia ini yang dikuasai anak negeri, saya pikir bisa dihitung dengan jari semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa kita ini merdeka tapi tidak merdeka secara ekonomi. Kita banting setir, disetir oleh orang-orang tertentu yang, nah ini sekali lagi maaf saya terpaksa ngomong seperti itu, padahal kapasitasnya saya bukan apa-apa. Bukan masalah bisa memperoleh, cuma hati kecil yang nggak bisa dibohongi.
Nah, untuk selanjutnya bahwa memang kalau ditinjau dari mungkin saya di peternakan, mestinya yang hubungannya dengan kelampungan, misalnya kalau orang Lampung itu kan ada yang menyangkut adat ini perlu kerbau. Mestinya di sektor peternakan kerbau ini dihidup-hidupkan untuk dibudidayakan secara baik, karena memang hubungannya langsung dengan budaya masyarakat Lampung. Untuk gelar adat dan lain sebagainya dibutuhkan kerbau, tapi kenyataannya juga ya sekali lagi belum sesuai dengan harapan. Yang mungkin ngarah aja ke sana mungkin sudah cita-cita, cuma pelaksanaannya belum sampai ke hal-hal yang sedetail mungkin. Sekali lagi itu mungkin barangkali bangunlah kita sesama anak negeri untuk menjalin komunikasi secara ekonomi. Cuma kadang-kadang kita kalau dipercaya kadang-kadang juga ya kadang-kadang belum sesuai dengan idaman kita. Toh kenyataannya misalnya tetangga saya ini jualannya laris, ternyata malah dipengaruhi agar tidak laris. Hal-hal seperti itulah sebenarnya yang manusiawi, karena manusiawi punya hati. Dan kalau saya lihat di tren di masyarakat, katanya juga COVID ada suatu hal yang barangkali justru jual makanan juga laris nemen. Nggak jauh dari sini mungkin pondok makan di Daun Salam itu juga tak lihat, saya liwat itu di dekat Kodim itu kok katanya COVID, juga makannya orang di situ banyak, juga laris. Kadang-kadang anomali pasar seperti itu. Karena obat COVID enak, makannya enak, Pak. Nah, mungkin barangkali. Nah, kalau toh satu sisi pintu itu tertutup, saya yakin bahwa pintu sisi yang lain tetap terbuka. Barangkali rezeki kita pun sama. Satu sisi kita rezeki itu tertutup, rezeki di lain sisi juga masih terbuka. Karena apa? Saya yakin bahwa ekonomi kita, terutama ekonomi antar individu kita ini, selama Tuhan itu ngasih hidup, kita yakin bahwa tetap dikasih rezeki. Kemarin saya mendengarkan pengajian, kemarin ustadznya kebetulan adik letting saya, itu mengatakan bahwa hal-hal yang gaib, termasuk rezeki dan lain sebagainya, atau mungkin termasuk kematian dan lain-lain, itu secara logika rezeki itu kita tidak bisa menganalogikan apa-apa harus sesuai dengan logika kita. Ini tidak bisa, karena kemampuan manusia sangat terbatas untuk melogikakan bahwa misalnya rezeki besok meduduk, nggak bisa. Cuma kadang-kadang datangnya nggak tentu, ya makanya dia mengajak bahwa kita harus tetap percaya yang gaib, yang nggak kelihatan. Cuma itu tadi, kita tetap yakin bahwa kekuasaan Tuhan itu memang ada. Dia menyontohkan bahwa profesornya itu membuat cloning dari kucing. Cloning itu maksudnya kucing itu punya tumbuh generasi baru, dibiakkan di sel tertentu, dari sel tertentu. Jadi kucing yang identik dengan induknya itu tidak melalui ovum ataupun sperma. Nah, profesor di Jepang itu sudah menyediakan sarana seperti itu. Kalau menurut logika normal, profesor itu membuat cloning individu kucing itu katanya menurut logika normal bisa. Cuma ternyata setelah dilakukan itu tidak bisa, gagal untuk membuat kucing membuat individu baru. Ternyata bahwa di situ ada bukti bahwa peran Tuhan pun ada untuk membuat suatu individu baru. Karena di luar negeri sudah ada sistem cloning itu, membuat individu dari sel tertentu, misalnya domba hasil cloning atau kucing hasil cloning, itu tidak dari pertemuan antara ovum sama sperma. Itu bisa jadi, cuma satu hal yang nggak bisa itu membuat nyawa. Itulah mungkin kekuasaan Tuhan yang mungkin barangkali ya memang kita tetap harus percaya adanya Tuhan. Karena
di luar negeri banyak orang yang memang ateis, tidak banyak percaya pada Tuhan, itu ternyata memang ada. Itulah mungkin barangkali sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa diberi nyawa dan kita masih bisa di sini. Itu suatu syukur kepada Tuhan bahwa limpahan karunia Tuhan itu tidak terhingga. Kalau barangkali kita mau berbakti kepada Tuhan, salat sak jeke urip, itu mungkin barangkali tidak bisa tergantikan nikmat Tuhan yang dikasihkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, itu aja mungkin barangkali semacam tausiah apa-apa, terserah silahkan apa. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, kami mohon maaf, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.